Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelum dimulai, Bu Septi mau ingatkan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki. Sementara hak warga negara adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban kita, begitupun sebaliknya. Nah, apa sih itu warga negara? Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita pasti memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh satu negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dipengaruhi oleh Konstitusi Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Hak sebagai warga negara adalah yang pertama, mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Kedua, berhak memilih, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Keempat, berhak membela negara. Kelima, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Lalu yang keenam, mendapatkan pendidikan. Ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan nasional. Kedelapan, mendapatkan kesejahteraan sosial. Kesembilan, berhak menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang ke-10, berhak mendapatkan keadilan. Selain hak, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban. Yang pertama, wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, wajib membayar pajak. Ketiga, wajib mematuhi hukum. Yang keempat, wajib mematuhi orang lain. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa. Yang keenam, menjaga fasilitas umum. Yang ketujuh, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedelapan, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nah, teman-teman sudah tahu atau belum bahwa Indonesia memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam adalah Konghucu. Teman-teman, setiap agama memiliki tempat ibadah dan hari rayanya masing-masing. Contohnya, Islam tempat ibadahnya masjid, hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Katolik tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal. Kristen Protestan tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal. Agama Buddha tempat ibadahnya adalah wihara dan hari rayanya adalah Waisak. Agama Hindu tempat ibadahnya pura dan hari rayanya adalah Nyepi. Untuk Konghucu tempat ibadahnya Kelenteng dan hari rayanya adalah Imlek. Keberagaman agama di Indonesia membuat Indonesia semakin kaya. Agama merupakan sebuah kepercayaan. Dalam menjalankan sebuah agama, ada hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Sebagai warga negara yang berkaitan dengan agama, yang pertama, berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan.
Kedua, berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ketiga, mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Keempat, berhak mendirikan tempat ibadah. Kelima, berhak menggunakan tempat ibadah dengan aman. Keenam, berhak merayakan hari raya sesuai dengan agamanya. Ketujuh, berhak mendapatkan pertolongan dari pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Kedelapan, berhak mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama, melaksanakan agama yang dianut dengan baik. Kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Tiga, saling menghargai dan menghormati. Empat, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. Kelima, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Keenam, menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedelapan, menjaga ketenangan tempat ibadah. Yang kesembilan, menolong pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Teman-teman, selain keberagaman agama, Indonesia juga memiliki keberagaman suku. Keberagaman suku harus dimaknai sebagai kekayaan budaya yang harus kita jaga dan kita rawat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Hak setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Yang pertama, berhak dihargai oleh suku lain. Kedua, mendapat pertolongan dari suku lain jika terjadi kesulitan. Tiga, mendapatkan keadilan. Yang keempat, berhak tidak dibedakan dengan suku lain. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tidak mementingkan suku, ras, dan golongan sendiri. Dua, tidak merendahkan suku lain. Ketiga, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Yang keempat, menghormati dan menghargai perbedaan suku. Yang kelima, tidak mendiskriminasi atau membedakan orang lain dengan suku tertentu. Keenam, saling tolong-menolong dan bekerja sama. Ketujuh, menjaga kerukunan dengan suku lain. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua harus saling menghargai dan menghormati. Sikap menghargai dan menghormati akan menciptakan kerukunan antar warga negara. Contoh sikap saling menghargai agar selalu hidup rukun diantaranya saling berbagi, tidak membeda-bedakan teman, saling menolong jika ada kesulitan, menghargai pendapat teman. Terima kasih, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.